Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan materi selanjutnya pada mata kuliah analisis real. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang rasional dan irasional. Jadi, apa sih yang dinamakan bilangan rasional dan bilangan irasional? Coba perhatikan diagram sistem bilangan real berikut ini. Misalkan, notasi R didefinisikan sebagai R sama dengan X, di mana intervalnya dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, pohon bilangan real di sini yang pertama itu ada bilangan real itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bilangan rasional dan yang kedua bilangan irasional. Nah, bilangan rasional di sini dia dibagi lagi. Yang pertama bilangan bulat dan yang kedua bilangan pecahan. Selanjutnya, bilangan bulat ini yang sering kita gunakan itu ada dua. Yang pertama bilangan ganjil dan yang kedua bilangan genap. Nah, lalu bilangan bulat juga dibagi lagi dengan bulat negatif, bilangan 0, dan bulat positif atau sering kita sebut bilangan asli. Bilangan asli di sini juga dibagi lagi. Yang pertama ada 1, terus ada bilangan prima, dan yang terakhir ada komposisi. Coba kita perhatikan diagram Venn himpunan bilangan real berikut. Jadi bilangan real di sini dia menguasai semua bilangan. Jadi di dalam bilangan real itu ada bilangan rasional, lalu bilangan rasional di dalamnya ada bilangan bulat, lalu di dalamnya lagi ada himpunan bilangan asli, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu bilangan rasional dan irasional. Yang pertama bilangan rasional. Jadi apa sih bilangan rasional itu? Bilangan real terdiri dari dua subhimpunan utama yang saling lepas, yaitu bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Yang pertama bilangan rasional. Bilangan X elemen R disebut bilangan rasional jika terdapat bilangan bulat yang berbentuk P per Q, di mana Q atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga X sama dengan P per Q adalah himpunan bilangan rasional atau dilambangkan dengan Q. Seperti itu. Jadi bilangan rasional itu apa? Bilangan yang bisa dibentuk dengan P per Q. Ya, harus diingat-ingat kalau bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk P per Q, dengan syarat Q-nya tadi tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya bilangan Y, ini bilangan irasional. Bilangan Y elemen dari bilangan real itu disebut bilangan irasional jika Y bukan bilangan rasional atau kebalikannya. Jadi seperti tadi pada diagramnya tadi, bahwa bilangan real itu ada dua, yang pertama rasional dan yang kedua irasional. Jadi bilangan real yang bukan rasional berarti bilangan irasional atau biasanya dilambangkan R
bukan Q. Atau bisa disebut juga bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dibentuk P per Q tadi. Kalau bilangan rasional kan bisa dibentuk P per Q. Sedangkan kebalikannya, bilangan irasional tidak dapat dibentuk P per Q. Contohnya ini, bilangan berbentuk akar 2, akar 3 dan sejenisnya adalah bilangan irasional. Ini bisa dibuktikan dalam lema sebagai berikut. Yang pertama, akar 2 bukan bilangan irasional. Coba kita buktikan, kita menggunakan kontradiksinya. Andaikan terdapat bilangan rasional X sehingga X pangkat 2 sama dengan 2. Misalkan ada bilangan rasional X sehingga X pangkat 2 sama dengan 2. Hal ini berarti karena dia tadi bilangnya X rasional sehingga X tadi bisa dibentuk P per Q. Untuk suatu P, Q, elemen bilangan bulat dan Q-nya atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk semua bilangan rasional kita bisa mengatur agar karena tadi bisa dibentuk P per Q ya, berarti kita bisa mengatur menjadi P, Q itu sama dengan 1. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya X pangkat 2 tadi bisa kita bentuk dengan P pangkat 2 dan per Q pangkat 2 sama dengan 2 karena kita kembali ke atas tadi ya. Dengan kata lain, P pangkat 2 ini kalau kita kalikan silang ke sini, kedua berarti P pangkat 2 sama dengan 2 Q pangkat 2. Ini menunjukkan bahwa karena dia ada duanya ya, dengan sisa 0, berarti menunjukkan bahwa P pangkat 2 ini genap. Atau ditulis juga P ekuivalen 0 modulo 2. Atau bilangan genap. Nah, selanjutnya dari sini ada dua kasus yang mungkin untuk P. Yang pertama, P tadi ganjil atau bisa ditulis 1 modulo 2. Akibatnya karena ganjil berarti P pangkat 2 ekuivalen dengan 1 modulo 2. Nah, tadi kan dikatakan kalau P pangkat 2 itu 0 modulo 2 atau bilangan genap. Jadi hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kita asumsikan P ini genap atau ditulis P pangkat 2 ekuivalen dengan 0 modulo 2. Sehingga P pangkat 2 ini ekuivalen dengan 0 modulo 2. Selanjutnya, jadi jika P genap, jika P kuadrat tadi genap, maka P-nya juga genap. Misalkan, ini kita misalkan ya, P sama dengan 2K untuk semua K elemen bilangan bulat. Maka karena P-nya 2K, maka 2K pangkat 2 sama dengan 2Q pangkat 2. Atau seperti tadi ya, kita kembali ke tadi, sehingga diperoleh 2K pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2. Ini menunjukkan juga bahwa Q pangkat 2-nya juga genap. Sesuai dengan proses sebelumnya, jika Q pangkat 2 genap, maka Q ini juga genap. Misalkan Q ini 2M, untuk suatu M ini elemen bilangan bulat, akibatnya P, Q sama dengan P-nya tadi kan 2K, terus Q-nya kita asumsikan 2M, itu lebih besar dari 2. Dan kontradiksi dengan pernyataan pertama tadi apa? Kalau P, Q-nya itu sama dengan 1. Jadi tidak bisa membuktikan
bahwasanya dia rasional. Jadi haruslah tidak terdapat bilangan rasional X yang memenuhi X pangkat 2 sama dengan 2, seperti itu. Jadi dia tidak bisa membuktikan kalau X pangkat 2 tadi itu, X pangkat 2 itu tidak ada bilangan rasional yang memenuhi gitu. Selanjutnya ini pembahasan soal yang kemarin. Yang pertama, jika A, B elemen bilangan real, buktikan pernyataan berikut. Jadi ini berkesinambungan ya. Jika A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Yang kedua, negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Yang ketiga, negatif dikalikan negatif A sama dengan A. Dan yang keempat, negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Kita coba bahas. Kita masuk soal yang pertama, yakni jika A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Perhatikan bahwa A plus B sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama, kita coba gunakan sifat yang pertama atau sifat komutatif di penjumlahan atau J1 ini J1. Kalau A plus B sama dengan 0, berarti kalau kita kasih sifat komutatif jadinya B plus A sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan dengan inverse-nya. Inverse di penjumlahan itu negatif. Jadi kita jumlahkan setiap ruas dengan negatif A. B plus A ditambah negatif A, karena ruas kanannya 0 berarti 0 ditambah negatif A. Seperti itu. Setelah itu kita operasikan. Kita lanjut gunakan sifat yang kedua dalam penjumlahan, yakni sifat asosiatif. Jadi B plus ini A kita jumlahkan dengan negatif A sama dengan negatif A. Nah, di sini kan ada A plus negatif A. Di sini kan kita tahu kalau A plus A dijumlahkan dengan inverse-nya berarti dia ke identitas. Nah, ini ada di sifat keempat tadi, penjumlahan inverse tadi. Sehingga B plus 0 sama dengan negatif A. Dan kita gunakan sifat identitas dalam penjumlahan itu sama dengan 0, berarti B sama dengan negatif A. Sudah terbukti ya bahwa B sama dengan negatif A. Baik, untuk selanjutnya ini ada negatif dikalikan negatif A itu sama dengan A. Nah, karena tadi di atas dijelaskan negatif A ditambah A, kalau ada inverse ditambahkan suatu bilangan, ini sama-sama menggunakan sifat komutatif ya, itu hasilnya adalah identitasnya atau sama dengan 0. Maka berdasarkan sifat A tadi, kita peroleh dari sifat sebelumnya tadi bahwa A sama dengan negatif dikalikan negatif A. Jadi kita ikutkan sifat yang sudah kita jawab tadi di soal sebelumnya. Baik, soal yang ketiga. Dari teorema 2.1 bagian C diperoleh bahwa 0 dikalikan A sama dengan A dikalikan 0 sama dengan 0 untuk setiap A elemen R, sehingga 0 dikali A sama dengan 0. Jadi kita buktikan ya, negatif A dikalikan A sama dengan negatif A. Di sini ada 1, terus dijumlahkan dengan inverse-nya itu negatif 1. Nah, dikalikan A. Nah, sama dengan 0.
Lalu kita distributifkan ke dalam ya, A dikalikan 1 sama dengan A, terus A dikalikan negatif 1, berarti negatif 1 dikali A sama dengan 0. Ini distributif dan kesatuan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sifat yang pertama tadi, itu negatif A dikalikan A sama dengan, ini terbukti ya, sama dengan negatif A. Dan soal yang terakhir, nih, negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Yang pertama kita gunakan sifat J4 atau sifat inverse ya. Inverse dalam penjumlahan itu ada negatif 1 dikalikan negatif 1 plus 1 sama dengan 0. Lalu kita distributifkan, negatif 1 dikalikan ke dalam ya, negatif 1 kalikan negatif 1 ditambah negatif 1 dikalikan 1 atau sama dengan 1, ini sama dengan 0. Kalau kita ikut sifat A, sifat yang pertama tadi, itu negatif 1 dikalikan negatif 1 itu sama dengan negatif dikalikan negatif 1. Dan sifat B tadi yang sudah kita jawab tadi, itu menjelaskan kalau kita ikut sifat B tadi ya, berarti negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Baik, demikian untuk mata kuliah hari ini. Ini ada latihan soal, bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.